Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Topan sebagai narasumber. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena mau meluangkan waktu buat kami kerjain tugas ini. Kenalkan, kami siswa dari SMKN 2 Surakarta dari jurusan JKT dengan saya Pandu, Rian, dan Karindra Harimukti. di sini saya sedang melakukan wawancara mengenai batik. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Insya Allah bersedia. Sebelum itu, bisakah Bapak menceritakan sedikit mengenai diri Bapak? Kalau saya di sini sebagai staf ya, staf di Mahkota Laweyan, atau mungkin bisa jadi akan menjadi penulis karena memang ini usaha pariwisata. Saya bekerja di Jakarta mulai tahun 8 tahun ya. 2015. Pak. Untuk mengawali dari wawancara ini, izinkanlah kami diberi penjelasan tentang sejarah berdirinya perusahaan batik yang Bapak pimpin. Untuk sejarahnya saya awali dari kita berdiri atau kita bekerja batik itu sudah sejak dari tahun 1940 yang mengawali usaha batik ini kakek nenek saya yang dulunya itu usahanya cuma buluh yang lanjut beliau ini bisa mengembangkan usaha di rumah sini, bisa mengembangkan batik tulis dan batik capnya di Lembang. Kami ada di Laweyan sini dengan nama Batik Puspawiyoto. Itu berdiri terus berjalannya waktu sampai kita berada di tahun 1990. Kenapa saya sebut tahun 1990? Karena di tahun tersebut kita sempat tutup karena banyaknya produk-produk batik yang harganya timpang sekali dengan batik tulis asli kami, sehingga kami kewalahan untuk merespon itu. Jadi kita tutup dulu ya. Itu sampai kita berdiri lagi di tahun 2004 ya, kurang lebih 14 tahun kita vakum. Kita berdiri lagi dengan rebranding nama batiknya dengan nama Batik Mahkota Laweyan yang diinisiasi atau inisiatornya saya Pak Kebela selaku menantu dari Bapak Puspawiyoto. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih usaha lanjut. Mohon kami diizinkan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan batik yang telah berlangsung selama ini di perusahaan Bapak sehingga bisa tercipta macam motif batik yang baik dan berkualitas. Kalau proses itu ya kita awali mulai proses menggambar motif yang kita inginkan. Kita menjiplak di atas kain itu kita proses pencantingan atau menyanting menggunakan alat canting, bahan-bahannya ada malam atau malam. Setelah proses canting selesai, kita lanjut ke proses warnaan. Warnaan ada dua teknik, ada teknik celup sama teknik tolet. Dan bahan-baku yang digunakan warnaan itu kan ada yang dari alam, warna alam sampai warna tekstil kimia. Nah, kami kimia ada menggunakan limasol, ada naftol. Untuk warna alam mungkin kita ambil dari warna-warna tumbuhan ya, dari daun mangga, dari batang selawe di
Nah, juga proses pewarnaan selesai atau penguncian warna. Penguncian ini fungsi menutupi warna sehingga warna ini terlindungi dari luntur. Nah, kita masih bersih dengan air ya. Nah, nanti karena warna air harus luntur ya, fungsinya dari water glass ini untuk mengunci warna sehingga warna tidak luntur. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses finishing, proses pelorotan atau pelebusan malam sehingga malamnya yang tadi sudah dicanting itu hilang dan hasilnya akan terlihat ketika proses finishing tadi. Selanjutnya, apakah ada punishment dan reward bagi karyawan yang melaksanakan kinerja baik dan kurang baik? Melihat hal tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Reward dan punishment, kalau reward itu pasti ada itu ketika kita kinerja dari salah satu pegawai yang menguntungkan bagi perusahaan ya, kita menampik itu, kita akan memberikan reward ya, mungkin makanan konsumen atau biasanya uang tunai kalau ada uang untuk tapi untuk punishmentnya yang merasa sih bukan kalau ada punishment mungkin secara face to face pada pegawainya diingatkan dari ownernya ke pegawai sehingga seluruh pegawai ini tahu masalahnya apa. Kalau untuk pemasaran barangnya itu di kisaran ke berapa Pak? Kalau kita sudah ya kan motifnya ya, kalau ini sederhana kayak kisaran 500-an ribu atau bisa sampai 1 juta. Masalahnya kita sediakan di showroom kami dan sudah kita promosikan atau produk kami di online. Di mana Bapak memasarkan produk yang sudah jadi? Tadi sudah saya katakan di showroom kita sudah ada showroomnya mulai kami membuat juga lewat marketplace, lewat website. Terima kasih atas waktu dan informasinya Bapak. Saya sudah selesai dengan wawancara. Kesimpulan yang dapat saya ambil, saya lebih tahu akan sejarah dari batik kita ini dan teknik dan tata cara membuat batik di batik mahkota ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.